Apa-apaan sih ini? Rizky Sucipto. Dasar orang tua nggak tahu diri. Udah dapat uang sebanyak itu, tapi pelit banget buat beliin baju layak buat istrinya. Lina Ramadan, lo ngapain di sini dasar perempuan penggoda? Rizky jelas-jelas udah janji sama gue, katanya lo sama dia udah lama putus. Sumpahnya laki-laki aja lo percaya? Lo tahu nggak kenapa Agus Sucipto dulu nggak mau cerai sama lo? Cuman takut berita cerai bisa ganggu perusahaan mau IPO. Tapi sekarang lo boleh angkat kaki. Bukan cuma suami lo udah nggak cinta lagi, bahkan anak lo Agus dan Novi juga pengen lo cerai biar gue bisa jadi ibu mereka. Mimpi kali. Lihat cincin ini nggak? Ini model yang dipilih sendiri sama anak lo. Dan suami lo yang bayar. Elsa Prakoso. Hidup lo tuh bener-bener bahan ketawaan. Kalau gue jadi lo, mending tabrak aja kepala ke tembok, mati lebih baik. Kalau lo tahu diri, mending cepat-cepat keluar dari keluarga Sucipto. Kalau enggak, gue bakal bikin lo sengsara kayak mainin anjing aja. Beneran, kayak mainin anjing sampai mati. Berdarah tuh. Lo mau ngapain? Elsa, gue nggak minta apa-apa, tolong kasihanin anak gue ya. Tante Lina? Elsa Prakoso, lo kok jahat banget sih? Gue nggak, dia sendiri kok. Gue nggak mau dengar alasan lo. Itu gue sendiri yang bikin. Semua salah gue, bukan salah Elsa. Tante Lina, lo tuh terlalu baik. Udah dipukulin sampai begini, masih aja bela dia. Emangnya darah di bibir lo itu juga karena lo jatuh sendiri? Bukan, Novi. Agus, dia tuh sebenarnya nggak pernah tulus sama kalian. Udah cukup. Tante Lina selalu mikirin kita. Nggak mungkin dia nyakitin kita. Lo deket banget sama pelakor kayak gini. Pernah nggak mikir gue ini ibu kandung lo? Lu kira gue mau punya ibu kayak lo? Lo udah tua, jelek lagi. Sama sekali nggak pernah hormatin gue. Gue pengen jadi idol. Tapi lu maksa gue kuliah keuangan. Tuh udah benci banget sama lo. Lo bilang apa? Lo benci gue? Gue juga benci lo. Lo maksa gue putus sama orang yang gue suka, maksa gue nikah sama pilihan lo, bikin hidup kita penuh penderitaan. Gue udah gak mau anggap lo ibu lagi. Novi, suami lo sekarang ganteng, kaya, baiknya minta ampun, tiap bulan kasih uang jajan 30 juta. Mana ada yang lebih bagus dari cowok lulusan SMP itu? Dan lo, lulusan ekonomi UI, gaji setahun ratusan juta. Terus kenapa bukan itu yang kita pengen? Capek deh, pergi sana. Pasiennya pendarahan otak parah, kayaknya nggak bakal sadar lagi. Cuma bisa hidup pakai alat bantu. Jadi kayak vegetatif gitu. Semua salah gue. Tapi Elsa, kondisi kayak gini malah jadi beban buat anak-anak. Oh, Mah. Gue nggak nyalahin Elsa kok. Gue cuma kasihan sama kalian berdua. Masih muda, tapi udah harus ngurus ibu yang kayak vegetatif. Hidup kalian pasti bakal susah. Kasian juga sih, udah selalu mikirin anak-anak. Tapi malah ibunya sendiri nggak pernah ngelakuin hal baik. Kerjanya cuma nyusahin keluarga. Elsa, hidup lo kayak gini cuma bikin lo menderita. Mending gue aja yang jadi orang jahat, biar lo bisa bebas. Tante Lina, lu bener-bener baik banget. Andai lo jadi ibu gua. Bu, jangan salahin kita kalau kita cabut selang oksigen lo. Kalau lo bener-bener mikirin kita, harusnya lo gak nyusahin kayak gini. Inilah balasan buat lo yang kerja rodi kayak sapi. Hidup berikutnya jangan bego lagi ya.
Ada apa ini? Bukan gue. Wah, syukurlah. Apa gue mati gara-gara dijebak Lina Ramadan? Pak, Minggu depan gue juga kosong kok. Pak, nanti kita bisa pergi ke taman hiburan bareng ya? Oke, boleh banget. Kenalin dulu dong. Ini Lina Ramadan, sepupu jauh gue. Baru aja pindah ke kota. Sementara nginep di rumah kita. Ini istri lo kan? Kelihatannya sih rajin banget. Bukannya itu Rizky Sucipto? Ini kan pertama kali Rizky Sucipto bawa Lina Ramadan pulang ke rumah ya? Jangan-jangan gue balik lagi ke 4 tahun yang lalu? Mbak, maksud lo apa? Nggak suka gue sepupu lo nginep di sini? Sepupu ya? Menurut gue sih lebih kayak pacar gelap deh. Mah, lo ngomong apa sih? Gak lucu sama sekali tahu. Mah, lo lagi menopausi ya? Lihat Agus Sucipto sama Novi Sucipto. Jelas-jelas mereka tahu Lina Ramadan itu selingkuhan. Bodohnya gue dulu malah nggak tahu apa-apa. Inilah hasilnya setelah gue mati-matian ngerawat 2 anak. Malah bantuin selingkuhan nutupin semua dari ibu kandungnya. Elsa Prakoso, lo ngapain sih di sini marah-marah? Iya, gue emang lagi marah. Baru sadar, orang yang selama ini hidup bareng gue ternyata bukan manusia, tapi 3 binatang. Siapapun pasti bakal gila. Mah, lo Jangan panggil gue mama. Itu si rubah licik yang kalian pengen jadi mama kalian kan, bener nggak? Karena lo udah tahu semuanya, gue juga nggak perlu nutup-nutupin lagi. Iya, gue emang sama Lina Ramadan sekarang. Lo sendiri nggak pernah salah. Lihat diri lo sekarang, muka kusam kayak gitu. Lihat sebentar aja gue udah mual. Mbak, nggak usah segitunya sama gue. Gue kesini bukan buat ngancurin keluarga ini. Gue pengen jadi bagian dari keluarga ini. Cowok itu suka sama cewek yang ngerti perasaan orang lain. Lo makin ribut gini, dia malah makin kesel. Tante Lina. Lihat baik-baik ya, ini namanya marah karena ada alasan. Elsa Prakoso, lo udah nggak mau lanjut hidup lagi, ya? Nggak mau lagi. Kalian semua emang pengen gue nggak jadi istri, nggak jadi ibu kan? Gue turutin aja maunya kalian. Rizky Sucipto, kita cerai. Keluarga ini juga kalian semua. Gue udah nggak mau lagi. Halo Bu Elsa, halo Mbak Novi. Bu Elsa, perempuan yang Ibu minta saya cari sudah ketemu. Dulu, gue ngidupin satu keluarga cuman modal jualan pangsit kayak gini. Nggak nyangka, sekarang balik lagi ke titik awal. Tapi nggak apa-apa. Umur 45 justru waktunya buat nekat. Tante Lina, besok kita jalan-jalan yuk. Boleh banget. Udah malam banget gini. Mama beneran nggak bakal pulang lagi ya? Ngapain sih bahas dia? Jadi males deh. Kalau berani, sekalian aja jangan pernah balik. Mbak Elsa itu perempuan di luar sana nggak aman banget loh. Gimana kalau kita jemput aja dia pulang? Aduh, Tante Lina, Tante tuh baik banget sih. Dia aja udah nyakitin Tante kayak gini. Tante masih aja bela dia. Dia cuma ibu rumah tangga. Paling juga cuma nakut-nakutin kita doang. Iya, bener. Nanti juga pas dia udah ngerasain susahnya hidup di luar, nyadar keluar dari keluarga Sucipto, hidupnya nggak lebih baik dari anjing, pasti balik lagi ke sini sambil malu-malu. Tapi Elsa Prakoso, gue nggak bakal kasih lo kesempatan buat balik lagi.
Gue lapar banget. Novi, maaf ya. Ini salah papa. Novi jadi ikut papa malah susah. Jangan nangis, papa di sini kok. Novi nggak lapar lagi, Kak. Perut lo pasti udah keroncongan ya. Sini, ayo makan semangkuk pangsit dulu, biar perut nggak kosong. Bu, pemilik warung, kami nggak punya uang. Lihat deh. Hidup itu memang banyak tantangan, tapi selama kita masih hidup, pasti ada hal baik yang bakal datang. Setidaknya, kita masih bisa ketemu makanan enak. Bener nggak? Bang, lu duduk aja sini. Nih, kasih angpau buat kamu. Bu, angpau ini nggak bisa kami terima. Ini kan tahun baru, kasih rezeki buat anak kecil biar dapat keberuntungan. Nggak boleh nolak ya? Akhirnya Tante. Makan yang banyak ya. Nggak tahu deh, Elsa Prakoso selama ini hidupnya gimana. Orang baik pasti dapat balasan baik. Tante Elsa Prakoso itu baik banget. Pasti sekarang hidupnya juga bahagia. Udah, yuk. Bener, Lina Ramadan suruh kita incar dia. Ayo jalan. Semua keluar dari sini. Kalian mau ngapain sih? Kemarin saudara gue makan pangsit di sini langsung sakit perut, mencret-mencret. Mau tanggung jawab gimana nih? Nggak mungkin, hari ini aja baru buka kok. Lina Ramadan yang nyuruh kalian datang, ya? Ngapain banyak omong, hajar aja. Ngapain banyak omong sih? Lo mau ngapain? Siapa berani maju? Siapa berani maju? Kalian semua dasar pecundang. Perempuan sialan, berani-beraninya lo mukul saudara gue. Hari ini gue lumpuhin tangan lo. Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Pak, cepetan. Tante, enggak mau Nggak Nggak apa-apa kok. apa-apa sih kan? Tadi lo pakai tangan mana mukul ibu ini? Tangan kanan, tangan kanan. Mau gua bantuin? Atau lo sendiri yang lakuin? Gue sendiri aja. Itu istrinya minggir dari sini. Lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Nih, minum air dulu. Tadi untung banget ada kalian, makasih ya. Harusnya malah gua sama anak gua yang makasih sama ibu. Elsa Prakoso, Tante masih ingat amplop angpau ini nggak? Nah, shingai. Oh, ternyata kalian tuh. Waktu itu Tante kasih kita angpau 200.000. Kebaikan sekecil apapun harus dibalas 1000 kali lipat. 2 juta ini cuma tanda terima kasih kecil dari gue. Aduh, nggak usah. Gue cuma bantu sebisanya aja. Nggak perlu dibalas kok. Tante baik banget, nggak pernah ngarepin imbalan. Kita nggak bisa dong pura-pura nggak tahu kebaikan Tante. Bantuan kecil dari tante justru jadi penyelamat hidup buat kita. Cepone semue. Tante nggak tahu aja. Waktu itu gue bener-bener udah putus asa sama dunia ini. Gue cuma mikir abis nitipin Novi ke panti asuhan. Gue mau mengakhiri hidup gue. Tapi semangkuk pangsit buatan tante. Itu yang nyelamatin gue. Tante itu penyelamat hidup gue dan anak gue. Tante, bokap gue sekarang jadi direktur utama grup Huayu. Dia paling enggak kekurangan duit. Tante terima aja ya. Mulai sekarang kita yang bakal jagain Tante. Nggak bakal ada lagi orang yang berani macem-macem sama Tante.
Udah deh, jangan ngomongin gua terus. Selama ini hidup lu gimana? Gue hidup kayak nggak punya mata, nggak punya hati, kayak badut aja. Baru kemarin suami gue bawa selingkuhannya pulang ke rumah, dan 2 anak gue malah belain selingkuhannya itu. Apa, belain selingkuhan? Itu sih nggak tahu diri banget. Iya bener, gue emang udah ngurusin 2 anak nggak tahu diri. Makanya gue ajukan cerai. 2 anak nggak tahu diri itu, gue juga nggak mau lagi. Gini aja, urusan perceraian serahin aja ke bagian hukum grup Wahyu. Iya. Nggak usah repot-repot kok. Enggak apa, kekata. Gue bantu tante bukan cuma karena tante pernah nolong gue, tapi juga karena tante orang baik. Orang baik itu nggak pantas diperlakuin seenaknya. Orang yang baik harus dapat balasan baik juga. Bagian hukum grup Huayu teh nggak pernah kalah. Tante tinggal tunggu aja tuh, lihat suami brengsek dikulitin abis. Hidup tanpa ada yang ngatur ini itu enak banget ya. Tante Lina, Jangan tegang, Tante Lina ngerti kok kamu tuh dulu terlalu dikekang sama mamamu. Jadinya malah tertekan. Kamu kan udah 17 tahun, udah dewasa dong. Sesekali nakal dikit gak masalah kok. Tante Lina, kamu baik banget sih. Kamu tuh 100 kali lebih baik dari mama aku. Enggak 1000, 10.000 kali lebih baik. Ayo Tante Lina, aku minum buat kamu. Duh, perut gue sakit banget. Mana gue tahu yang mana obat maag. Gastritis kronis lebih baik dijaga daripada diobatin. Jangan makan atau minum yang dingin atau pedas. Lo nggak tahu kalau lo punya maag ya, makanan atau minuman dingin sama yang pedas itu harus dihindarin banget. Kalau enggak, nanti perut lo sakit, lo sendiri yang repot. Lo cerewet banget sih. Gue udah kepanasan dan haus. Minum es sekali doang, kenapa sih? Nih mama udah bikinin teh herbal buat perut kamu, ada kurma merah, ada hawthorn juga. Rasanya enak kok. Gue capek deh gak mau minum. Apa gue salah paham sama mama ya? Dia ngatur gue ketat banget, bukan buat ngontrol gue, tapi bener-bener demi kebaikan gue. Halo. Maaf ya. Perut gue sakit banget nih. Aduh, gue sampai lupa karena kebanyakan kerjaan. Ternyata gue lupa ngeblokir. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan, silakan coba beberapa saat lagi. Nggak mungkin. Lo jelas paling sayang sama gue. Nggak mungkin lo beneran ninggalin gue gitu aja. Yuk kita jemput pulang lagi. Kenapa? Baru sebentar udah nggak betah mau gue bantu ngomong sama Pak ya. Biar ada alasan balik lagi. Bukan gitu kok. Udah deh, gak usah ngomong lagi. Gue udah selesai makan. Gue mau ke kantor dulu. Kalau gitu gue juga berangkat. Bener-bener gak tahu diri, kayak serigala berbulu domba.
Padahal gue udah siapin hadiah spesial buat lo. Agus Sucipto. Gue tahu lo dari dulu pengen banget jadi penyanyi idola. Kebetulan temen gue itu orang penting di tim acara TV. Gue udah rekomendasiin lo ke dia. Setelah dia tahu tentang lo, dia bilang lo punya modal yang keren banget. Seriusan? Iya. Tapi mama gua... Besok udah ujian akhir semester, kok lo masih aja nari sih? Udah belajar yang harus dipelajarin belum? Belajar, lu cuma tahu belajar doang. Tugas utama murid ya memang belajar. Mau nari, nanti kalau udah keterima di universitas bagus, mau nari kayak apa juga terserah lo. Mak, gua nggak mau sekolah lagi. Gua pengen jadi trainee. Debut jadi idola. Ma ngomong apa sih? Ngaco banget, SMA aja nggak kelar. Nanti lo bisa ngapain? Cepetan belajar sana. Lu tuh ngerasa gue sama sekali nggak mungkin jadi idola ya? Lu ngeremehin gue. Anak kayak lo nih, mama cuma pengen lo bisa kuliah di kampus bagus. Biar nanti punya banyak pilihan. Jangan kayak mama nggak punya pendidikan, akhirnya diremehin orang. Tapi mama nggak mau gue jadi idola. Mama lo tuh kuno banget, nggak ngerti beginian. Lo kan cakep banget, temen gue bilang. Asal dikemas dikit, pasti lo jadi idola papan atas berikutnya. Nanti kalau lo udah terkenal duit banyak, mama lo pasti nyadar seberapa salahnya dia. Tante Lina, bener banget kata lo. Gue harus sukses, biar dia nyesel, udah ninggalin gue. Yes. Punya anak bodoh kayak lo, kasihan banget tuh mama lo. Ayo. Duduk. Kalian bawa gue ke sini mau ngapain sih? Ini kantor yang gue sama papa siapin buat lo. Gue mau investasi deh ke lu. Investasi? Iya. Gue pengen bikin Sian Fantian lo. Jadi merek pangsit yang terkenal banget. Enggak. Gue cuman ibu rumah tangga. Mana bisa buka perusahaan segala. Light lo pasti kok. Dulu juga lo mulai dari jualan di pinggir jalan. Terus punya toko sendiri. Buka cabang juga. Sampai akhirnya dapat modal awal buat Yulia Sucipto. Bahkan, Yulia Sucipto juga terus pakai resep lo. Tapi... Tante Elsa, masa lo mau lihat Rizky Sucipto terus cari duit pakai resep lo? Mendingan Sian Fantian lo yang jadi gede, terus kalahin Yulia Sucipto bikin dia bangkrut, kan lebih asik. Masa lo nggak pengen semua orang di Indonesia bisa makan pangsit buatan Elsa Prakoso? biar semua orang di Indonesia bisa makan pangsit buatan gue. Gue Elsa Prakoso udah hidup setengah umur. Belum pernah ada yang segini percaya sama gue. Kalau gitu gue coba aja deh. Ini proposal investasinya, lu lihat dulu. Gue pasti bakal kerja keras, gak bakal ngecewain kalian. $1 miliar. 10 miliar. Ini kebanyakan banget deh. Elsa Prakoso, tante nggak usah merasa tertekan. Bokap gue tuh miskin, yang dia punya cuma duit doang. 10 miliar mah kecil buat dia. Kalau dia berani invest, tante tinggal terima aja. Gak usah ragu. Lo ini anak gimana sih? Lo tuh sebenarnya dukung siapa sih? Jelas gue dukung Tante Elsa Prakoso yang udah baik banget sama gue dong. Setiap kali gue lihat Tante Elsa Prakoso, rasanya kayak lihat nyokap sendiri, deket banget. Andai aja Tante Elsa Prakoso jadi nyokap gue, pasti seru. Novi. Pak suka sama Tante Elsa Prakoso ya. Ngomong apa sih lo, ngaco banget? Udah deh, nggak usah pura-pura. Kalau suka sama orang, sorot matanya tuh nggak bisa bohong. Lo ya, dasar anak satu ini. Tante Elsa Prakoso, boleh nggak gue panggil Tante Mama sekali aja? Kalau gue punya anak cewek sebaik dan sepintar lo, pasti gue bahagia banget. Jadi Tante setuju? Mama! Lo kira gue pengen punya emak kayak lo? Lo tuh udah tua, jelek lagi. Dari dulu gue udah benci banget sama lo. Lo paksa gue putus sama orang yang gue suka. Dari dulu gue gak mau punya emak kayak lo.
Asik, gue juga punya mama sekarang. Anak yang gak ada hubungan darah sama gue malah nganggap gue kayak ibunya sendiri. Anak kandung sendiri malah benci setengah mati sama gue. Sampai ngusir gue dari posisi sebagai ibu. Semoga aja mereka gak nyesel nanti. Lina Ramadan, bukannya lo udah nikah sama orang kaya, berhasil naik kelas juga kan? Masih ada apa lagi? Yang butuh bantuan gue? Itu gara-gara 2 anak bodoh si bapak tua. Gue harus bikin mereka nggak punya kemampuan buat rebutin harta keluarga sama gue. Terus lo mau gue ngapain? Main drama bareng gue? Biar nipu anak bego itu masuk perangkap sendiri. Ini dia nih Wulandari, Bunia. Halo Bunia. Penampilannya oke juga. Coba tunjukin diri lo deh. Oke. 3, 2, 1. Bagus. Keren banget. Modal lo sih, bener-bener kayak Tuhan ngejar-ngejar kasih rezeki ke lo. Untung Lina Ramadan ngenalin lo ke gua. Kalau sampai lo jadi mutiara yang nggak kelihatan, Tuhan aja pasti nggak tega liatnya. Lolos ya? Gua yang putusin, kita langsung tanda tangan kontrak aja. Gua bisa kasih lo fasilitas S-level paling tinggi. Dengan kemampuan lo setahun minimal bisa dapat 1 target gede. Gue udah tahu kok. Gue emang terlahir buat jadi idola semua orang. Nanti pas lo jadi terkenal banget, nyokap lo pasti bakal nyesel pernah ngelarang lo dulu. Nih. Besok mulai latihan intensif ya. Latihan intensif? Tapi gue masih punya waktu seminggu lagi. Bentar lagi ujian masuk universitas. Maksud lo apa sih? Baru aja tanda tangan kontrak udah mau batalin gitu? Wah. Lo mau ujian masuk universitas terus ngapain ikut seleksi trainee segala? Lo lagi main-main sama gue ya? Nggak apa-apa. Kalau lo milih ujian masuk universitas, ya udah kontraknya kita sobek aja. Anggap aja nggak pernah tanda tangan. Cuma kalau nanti lo mau masuk dunia hiburan lagi, bakal susah banget. Jangan. Gue gak jadi ikut ujian masuk universitas. Bunia. Besok gue langsung ikut latihan. Bunia, makasih banget ya. Gak apa-apa, siapa? Gue yakin sama lo. Tante Lina, sebentar lagi gue bakal jadi artis papan atas. Ma. Kenapa mama kesini? Gue tahu gue salah. Lo jangan marah sama gue lagi ya, boleh nggak? Gitu ya? Gue lihat lo sama mama baru lo kelihatannya akur banget tuh. Gue tahu Tante Lina sama Papa memang salah sama lo. Tapi Tante Lina itu beneran orangnya baik banget. Kalau lo bisa buang prasangka, coba deh lo jalanin waktu bareng dia. Nanti lo juga bakal ngerti, Tante Lina itu bener-bener baik banget, sumpah. Kadang gue suka mikir sendiri. Dulu waktu lahirin lo, apa gue lupa kasih otak sekalian ya? Sial banget keluarga ini. Sampai bikin lo semua ketawa-tawa ngelihatnya. Bikin ibu kandung harus maklumin pelakor. Dia itu mikir apa sih sebenarnya? Kalau gue yang ngalamin, udah pasti gue sobek-sobek tuh. Pelakor yang bikin nyokap gue sedih. Makanya lo itu masih normal.
Elsa Prakoso. Gue mau debut jadi idol. Lo nggak bakal bisa. Lu gak percaya sama gue ya? Karena di kehidupan sebelumnya, lo tuh udah gugur dari babak audisi. Gue kasih tahu ya. Gue udah tanda tangan kontrak. Besok mulai karantina latihan. Dan mereka tuh bener-bener yakin sama gue. Tunggu aja, gue bakal meledak. Jadi top idol penghasilan miliaran. Besok mulai karantina latihan. Jadi, kali ini nggak ada gue yang ngawasin lo. Lo milih buat ninggalin ujian nasional. Semoga lo sukses ya. Ayo, Ma, duduk dulu. coba deh. Oke? Wah, warnanya, aromanya, rasanya, semua mantap banget. Elsa, masakan lu nih. Kalau jadi chef di Hotel Bintang 5. Pasti udah lebih dari cukup kemampuannya. Enak banget, sumpah. Mak, lu kayak Dewi masak turun ke bumi. Gue gak kebayang deh. Jadi anak lu tuh seberuntung apa? Enak banget. Masa sih? Anak mama pulang nih. Mama masakin ayam asam manis spesial buat lo. Bola basket ini beneran papa gue yang khusus. Suruh orang bawa dari Amerika loh. Kalian ke lapangan duluan aja. Gue nyusul bentar lagi. Oke, ayo jalan. Novi udah pulang. Kok pulangnya telat banget sih? Makanannya udah dingin semua. Mama angetin dulu ya. Nggak mau, gue lagi diet. Tapi mama udah masakin semuanya loh. Kan bukan gue yang suruh mama masak. Kalau lo suka makan berarti nanti mama masakin tiap hari buat lo. Jangan gitu dong. Masak tiap hari capek banget, Ma. Gue gak tega lihat mama kecapean. Ma, lu kenapa? Enggak apa-apa, baru sekarang gue ngerti. Keluarga yang beneran itu bakal saling mikirin satu sama lain. Bukan cuma satu pihak yang terus-terusan ngasih. Sementara yang lain cuman terus-terusan minta. Lu kehilangan orang yang gak sayang sama lu. Tapi mereka yang kehilangan orang yang benar-benar sayang sama mereka. Mereka itu pasti bakal nyesel nanti. Siapa juga yang peduli mereka nyesel? Keluarga kayak gitu. Nggak punya juga nggak masalah. Sini. Musa besi sekarang kita berdua aja yang jadi keluarga lu. Ma, lu pikirin lagi soal bokap gue deh. Bokap udah sendirian bertahun-tahun, pasti berat banget. Bokap lu tuh keren banget. Pasti banyak yang pengen nikah sama dia. Gue ini udah tua, jelek lagi. Cuma ibu-ibu tua yang nggak menarik. Elsa, Lu cantik banget. Kok? Gua tahu. Lo baru aja ngelewatin pernikahan yang buruk. Nggak mungkin secepat itu bisa nerima hubungan baru. Tapi gua pengen lo kasih gua kesempatan. Lo bisa pelan-pelan nilai gue. Mau berapa lama juga nggak apa-apa. Mah, kasih aja dia kesempatan deh. Toh kita juga gak bakal rugi. Kalau nanti gak suka sama dia juga gak masalah. Elsa, ini terlalu mahal, gue nggak bisa terima. Mah, lo pernah denger gak sih? Uang ada di mana, cinta juga ada di situ. Ini bukan soal uang, ini cinta dari bokap gue. Buat gue, lo itu perempuan terbaik di dunia ini. Jadi, apa yang perempuan lain punya, gue juga pengen kasih ke lo.
Karena cinta itu selalu ngerasa kurang. Mah, kalung ini bokap juga nggak bakal pakai. Lo yang nerima, dia pasti seneng. Sini, gue pakai buat lo. Bagus nih kan? Kalung sebagus ini. Buat ibu kayak gue tuh sayang banget. Bagus kan, Pa? Elsa, lo pantas dapetin yang terbaik. Lina Ramadan, gue bentar lagi bakal jadi artis terkenal nih. Kok lo pulang malam banget sih? Tadi kemana aja? Ayo ikut Lina Ramadan. Gue ajak Agus Sucipto ketemu Elsa Prakoso tadi. Ngapain ketemu dia segala? Mau hidup bareng dia ya? Bukan. Soalnya mama masih marah sama gue. Belum mau maafin gue. Si Elsa Prakoso itu. Sekarang udah berubah banget. Anaknya aja udah gak diurusin. Siapa juga yang butuh dia ngurusin gue? Tiap hari bawel gak habis-habis. Semua diatur-atur. Kayak orang perfeksionis gitu. Gue dari dulu juga udah males diatur sama dia. Mama atur kita juga demi kebaikan kita loh. Jangan ngomong gitu dong. Lo kok bisa ngomong kayak gitu sih? Nggak demam kan lo? Gue cuma ngerasa mungkin kita salah paham sama mama. Aduh, udah deh, jangan bahas dia lagi bisa nggak? Lina Ramadan bikinin gue semangkuk mie dong. Gue lapar. Telurnya setengah matang ya. Tetap harus ada aroma daun seledri. Tapi jangan kasih daun seledri beneran. Ingat, dipisahin aja. Gue di kamar kalau udah jadi, anterin ke kamar gue ya. Oke. Bener-bener ngerasa kayak putri raja aja. Agus Sucipto udah tamat, habis ini giliran lo. Selama 20 tahun terakhir, gue udah kasih semua cinta dan uang ke orang yang enggak pantas dapetin itu. Sekarang gue mau lebih baik sama diri gue sendiri. Selamat datang, mau lihat-lihat dulu? Baju ini ada ukuran gue enggak. Tunggu bentar ya, gue ambil dulu. Kok lo ada di sini? Emang ini tempat yang bisa lo datengin? Kalian satu pelakor. Satu lagi anak durhaka yang khianatin nyokap sendiri, sama si serigala berbulu domba yang lebih dekat sama pelakor aja bisa kesini. Kenapa gue nggak bisa? Halo Bu, ini baju yang Ibu minta. Kak, lo ketemu gue nggak perlu marah-marah gitu. Hari ini gue kesini buat beliin hadiah ulang tahun buat Novi. Lo juga kan? Ini selera lo ya, jelek banget sih. Gue nggak mau. Lo salah paham. Gue beliin ini buat diri gue sendiri. Apa? Ini lo beli buat diri sendiri. Lo nggak ngaca dulu, emang lo pantas pakai baju kayak gini. Jangan sampai brand sebagus ini malah lo bikin kelihatan kayak barang pasar malam. Kak, lo tahu nggak baju ini harganya berapa? Ini 10 juta tahu. Lo punya duit segitu? Ruang ganti di mana ya? Ayo, silakan ke sini. Yang satu ini mah nggak punya apa-apa, nggak bakal mampu beli baju dari toko lo. Tolong ambilin gue beberapa model tas, ya. Silakan Bu, ke sini. Lo nggak ngerti omongan gue ya. Dia itu cuman orang miskin yang nggak bisa bayar, ngelayanin dia cuma buang-buang waktu lo sendiri. Setiap orang yang masuk toko ini itu tamu, kita bakal layani semua tamu dengan baik. Silakan Bu, ke sini. Oke. Mereka semua bilang gue nggak mampu beli, tapi lo masih ajak gue coba. Soalnya gue paling nggak suka. Pelakor yang suka ngerebut suami orang. Nggak apa-apa, lo tenang aja coba. Nggak beli juga nggak masalah. Novi, atau kita pindah ke toko lain aja? Nggak mau. Gue malah pengen lihat sejelek apa dia pas pakai baju itu. Novi, di sini ada nggak baju yang lo suka? Papa beliin pakai kartu papa, ya? Bagus banget, Mbak. Baju yang lo pakai keren banget. Iya, beneran cocok banget sama lo.
Elsa Prakoso. Elsa Prakoso. Lo itu Elsa Prakoso. Kalung ini sekali lihat aja udah kelihatan barang mahal. Paling enggak harganya ratusan juta. Kok dia bisa punya barang semahal itu? Elsa Prakoso. Nggak nyangka kalau lo dandan bisa secantik ini. Kalau dari dulu lo selalu kayak gini. Terus kenapa kalau dari dulu gini? Terus kenapa? Emangnya lo jadi nggak selingkuh? Lo udah lupa ya, sebelum gue nikah sama lo, gue juga cewek paling cantik di kampung. Kenapa gue nggak dandan? Waktu gue semua gue habisin buat ngurusin kalian. Untung aja, kelakuan nggak tahu malunya kalian bikin gue sadar. Gue nggak seharusnya buang tenaga buat orang yang nggak layak. Kalian nggak pantas. Dan secantik apapun juga percuma kalau nggak mampu beli. Cuma gaya doang. Halo. Makasih ya, gue suka banget gesek kartu. Oke, Bu. Uang lo dari mana sih? Daripada sibuk ngurusin duit gue, mendingan lo cepetan tanda tangan surat cerai yang gue kirim. Jangan paksa gue buat gugat ke pengadilan. Iya, tahu Pak. Gue jemput Mama dulu baru ke sana. Wah, Ma, kalau Mama dandan cantik banget ya. Ma, Itu siapa sih? Kok dia bisa manggil mama juga? Ini tuh anak perempuan lo yang nggak tahu diri itu kan? Nih, Bu. Gue belum pernah lihat anak kayak gitu. Udah ngatain emaknya jelek, masih aja ngeledek emaknya nggak mampu beli. Belain emak gue dong. Gue suka sama lo. Koleksi baru musim ini gue juga mau satu ya sama kayak dia. Udah dibungkus ya. Nanti gue suruh orang buat ambil. Semuanya? Lo yakin, Mbak? Ini tamu VIP yang terhormat, Mbak. Saya langsung atur sekarang juga. Semenjak kecil ada kerja kerasin. Ya ampun, rezeki nomplok segede ini, akhirnya jatuh ke gue juga. Pantes aja lo sampai cerai sama bokap ya. Sebenarnya lo udah lama kan dapet cowok tajir baru. Masih aja nyalahin bokap selingkuh. Lihat tuh sikap lo yang ngejilat anak cewek simpanan cowok lo itu. Sampai anak kandung sendiri aja lo tinggalin. Bikin gue jijik banget. Lo tuh otaknya beneran ada masalah gak, Sis? Lo kenapa sih? Lo berani nampar gue? Hal paling gue sesalin seumur hidup adalah baru nampar lo sekarang. Harusnya dulu, sebelum lo lahir gue udah tampar lo duluan. Ayo, Ma. Bu, ini baju ibu yang tadi. Tolong buangin aja ya. Sampah masa lalu emang udah pantas dibuang ke tempat sampah. Baik, Bu. Sialan banget si Elsa Prakoso. Berani-beraninya dia mukul gue. Gara-gara dia, gue jadi malu di depan banyak orang. Sekarang gue gimana mau ke toko itu lagi? Sini, pakai ini biar nggak apa-apa. Bangga banget sih. Orang lain pasti cuma anggap dia kayak mainan doang. Kalau udah bosen, langsung ditendang gitu aja. Sedangkan gue ini Novi Sucipto, anak cewek keluarga Sucipto. Semua usaha bokap gue yang segunung itu. Jadi modal gue. Lo tuh bodoh banget, masih aja ngarep dapet duit gue. Tapi gimana kalau dia beneran cinta sama dia? Perempuan jahat kayak dia gak pantas. Waktu itu dia gak peduli sama permohonan gue yang udah gue minta-minta. Malah maksa gue putus sama Endang Kusuma. Nggak pernah peduli sama rasa sakit gue. Ya malah ngetawain cinta sejati gue. Dia cuma bisa ngotorin makna cinta sejati itu sendiri. Udah deh, nggak usah bahas yang bikin bete. Kado ulang tahun kali ini gue pilih sendiri loh. Pasti lo suka. Selamat ulang tahun ya. Novi, selamat ulang tahun. Endang beneran lo, kok lo bisa ada di sini sih? Dulu nyokap lo demi bikin gue putus sama lo, pakai teman gue buat ngancem gue. Sampai gue jadi punya utang gede banget. Apa? Kok bisa gitu sih?
Dia bilang ke gue, lo minta uang pesangon putus gede banget, baru mau setuju putus. Salah gue, harusnya gue udah kepikiran dia emang sejahat itu orangnya. Dasar cewek polos. Ini bukan salah lo kok. Lo tuh polos banget, baik hati lagi. Untung aja Lina Ramadan nemuin gua. Bayarin utang gua. Terus bilang ke gua, selama ini lo nggak pernah lupa sama gua. Makanya gua baru berani ngumpulin nyali buat datang nyari lo. Novi? Lo masih mau bareng gua nggak? Gue mau. Nang banyak orang banget di sini. Gue jadi malu deh. Emang kenapa harus malu? Gue emang mau biar semua orang tahu. Lo itu ceweknya Endang Kusuma. Gue pengen mereka semua tahu. Kita tuh sepasang yang paling mesra. Novi, akhir-akhir ini, gue lagi ngincer jam tangan keren. Harganya juga nggak mahal, cuma 20 juta lebih dikit. Beliin buat gue ya. Iya, boleh. Serius nih. Gue cinta banget sama lo, Novi. Akhir-akhir ini, lo udah capek banget. Pulang cepet, istirahat ya. Besok pagi gue jemput lo. Selamat malam. Selamat malam. Cepetan turunin gue. Di kehidupan ini sih dia beneran bawa pulang sampah ini lagi. Kenapa? Bukannya lo bilang udah gak mau urusin gue. Ngelihat gue balikan lagi sama Endang. Lo jadi gak tenang ya kali ini. Lo mau pakai cara apa lagi buat misahin kita berdua? Bambes sama pemut. Lo mikirnya kejauhan. Nggak ada yang bakal ngurusin lo. Lo bisa nggak berhenti ngurusin Novi? Lo tahu nggak kenapa dia mau sama gua? Gua bisa ajak dia keluar buat minum, ngerokok, berantem, balapan liar. Gua bisa kasih dia hidup yang seru. Sedangkan aturan lo cuma bikin dia ngerasa tertekan. Gue bilang, kenapa sih lo benci banget sama gue? Ternyata lo emang suka hidup kayak gini. Gue benci lo karena lo bilang, Endang gak pantas buat gue. Gak peduli sama keinginan gue, malah mindahin sekolah gue, maksa gue pisah sama Endang. Padahal gue beneran sayang sama dia. Dia suka beliin gue boba sama cemilan pedas, bahkan dia masak bubur sendiri buat gue. Cuma sama dia gue baru ngerasa dicintai. Cuman gara-gara dia masakin lo bubur, kenapa lo gak hitung aja? Dari kecil sampai sekarang gue udah masakin berapa mangkok bubur buat lo. Itu beda, Mak. Setiap hari lo masakin gue bubur sehat, itu buat gue tuh malah beban. Bikin gue ngerasa sesak. Bubur yang dia masak itu cinta. Bubur yang gue masak bikin lo sesak. Apa bubur gue terlalu kental? Sampai lo jadi keselak? Tuh kan, lo emang gak ngerti penderitaan gue, gak ngerti indahnya cinta. Gue udah gak bisa ngobrol sama lo. Ya emang, orang normal sama yang otaknya bermasalah emang gak bisa nyambung. Mau lo ngomong apa juga, gue tetap mau sama Endang. Lo gak akan bisa misahin kita berdua. Terserah lo mau sama siapa, gue gak peduli juga. Tolong minggir. Orang baik gak suka ganggu jalan orang. Jangan halangin gue pulang. Elsa Prakoso, lo sok suci banget sih. Anjing baik gak bakal ngehalangin jalan orang. Jangan halangin jalan, minggir. Elsa Prakoso, lo sok suci banget sih. Udah tua masih aja sok imut, sok muda. Gue jijik banget liatnya. Gue tungguin aja lo jatuh nanti. Udah, nggak usah peduliin dia. Kita mending pergi minum aja. Jangan dorong gue. Gue masih bisa minum 1 gelas lagi kok. Cepetan, cepetan. Kok bisa mabuk begini sih? Elsa Prakoso. Lo tuh siapa sih? Gue emang cinta banget sama Endang Kusuma. Gue pokoknya mau sama Endang Kusuma. Gue kasih tahu ya, gue sama Endang Kusuma pasti bakal bahagia. Sedangkan lo masa tua lo nanti gak ada anak yang ngurusin. Pasti hidup lo bakal sengsara banget. Tadi ketemu Elsa Prakoso. Dia liat lo gimana reaksinya? Gua udah cuekin aja dia. Bagus banget kalau nggak ada Elsa Prakoso ngerecokin. Dia juga bisa lo atur sesuka hati. Udah sampai mana nih? Ya jelas, semua yang harus dilakukan udah gua lakuin.
Gua asal cari toilet umum. Langsung gua selesain urusannya di sana. Cuma gitu doang. Padahal katanya anak orang kaya ya. Nggak malu apa tuh? Emang nggak tahu malu sih. Gue juga udah foto dia banyak banget. Nggak takut lah, gampang banget buat ngatur dia. Elsa Prakoso. Gue tunggu lo balik minta-minta sama gue. Elsa Prakoso, waktu wawancara sebentar lagi. Oke, gue segera ke sana. Oke. Orang nganter makanan kok naik lift sih? Satpam nggak ngeberhentiin lo. Jadi lift bau banget gara-gara lo. Kenapa lo nggak bolehin gue masuk lift? Kenapa emangnya? Karena gue kesini buat ngelamar jadi CEO. CEO, lo ngerti nggak? Artinya, semua orang di perusahaan ini bakal di bawah gue. Kayaknya lo nggak bakal keterima deh. Gue nggak bakal gagal lah. Gue tuh keluar dari perusahaan top Wonders dunia. Eksekutif senior Huayu langsung nelpon gue. Tawaran gajinya miliaran per tahun. Mereka undang gue ke sini. Keterlaluan banget. Lo kenapa nggak ngizinin tante naik lift? Gue ini calon CEO perusahaan ini, tahu? Lo yakin mau cari masalah sama gue cuma gara-gara kurir makanan bau kayak dia? Kalau orang kayak lo bisa jadi CEO, gue mending nggak usah ikut interview kerja ini. Cuman kurir makanan bau, orang rendahan banget. Cocok deh, sama-sama bau. Orang miskin bantu orang miskin. Lo, Udahlah, biarin aja dia masuk duluan. Kita tunggu lift berikutnya. Nah gitu dong. Miskin itu harus sadar diri. Soalnya nasib orang miskin kayak lo mungkin gak seharga jam tangan gue aja. Nggak apa-apa. Kok interviewnya belum mulai juga? Waktu gue itu mahal, tahu? Tunggu sebentar, Elsa Prakoso belum datang. Tunggu dulu ya. Lo kurir makanan itu, gue nggak mau ribut sama lo, tapi lo malah ngikutin gue ke sini. Lo tahu nggak ini tempat apa? Elsa Prakoso. Elsa Prakoso. Aduh, lo salah paham deh. Dia itu cuma kurir makanan online. Makanannya aja masih di tangannya tuh. Tolong jaga omongan lo. Ya, ini adalah pendiri perusahaan Sian Fantian Food kami. Pendiri perusahaan kami. Elsa Prakoso, Ibu Elsa Prakoso. Gue cuma bawa 1 porsi wonton rasa baru dari perusahaan. Mau minta pendapat peserta interview aja. Nggak nyangka, malah dikira tukang antar makan bau. Bu Elsa, tadi gue bener-bener nggak tahu diri. Jangan. Gue nggak sanggup terima permintaan maaf lo. Soalnya jam tangan lo aja. Harganya lebih mahal dari nyawa gue. Bu Elsa, ini tadi cuma salah paham. Gue tuh nggak maksud gitu. Lo pikir gue orang miskin kan? Gue ngerti kok. Lo boleh pergi sekarang. Perusahaan kami nggak butuh CEO yang meremehkan orang miskin. Cuman gara-gara masalah kecil gini, lo nggak nerima gue kerja. Apa lo udah baca CV gue belum? Gue pernah kerja di perusahaan top dunia lo. Kalau nggak nerima gue, itu kerugian terbesar buat perusahaan lo. Kalau gue nerima lo, itu baru bencana terbesar buat perusahaan gue. Prinsip perusahaan kami adalah bikin wonton murah dan enak, biar semua orang bisa makan. Orang miskin yang lo remehin itu justru pelanggan paling penting buat kami. Orang miskin mana ada daya beli. Huayu itu buta ya, sampai mau investasi ke orang kayak lo yang nggak punya visi. Lo nggak nerima gue juga nggak minat kerja di perusahaan lo. Halo, Yulia Sucipto. Gaji miliaran. Oke, kita ketemuan aja, ngobrol langsung. Dengar nggak, Yulia Sucipto nawarin gue gaji gede buat gabung ke sana. Yulia Sucipto itu baru perusahaan yang punya visi, punya pandangan jauh ke depan. Kalian nih, tunggu aja sampai Yulia Sucipto ngalahin perusahaan kalian. Mbak, sini deh. Gue lihat lo daftar di bagian pengembangan produk ya. Nih, coba cicipin. Kasih pendapat lo, ya. Kenapa? Ibu apa Ibu Elsa Prakoso? Lo siapa?
Bokap nyokap gue dulu kerja di toko pangsit. Dari situ udah jadi karyawan lama lo. Dia sering banget cerita soal lo ke gue. Selalu nyesel banget lo dulu balik ke rumah demi anak-anak. Kalau mereka tahu lo sekarang buka perusahaan, pasti mereka seneng banget. Pak, Novi, ada apa? tadi gue lihat Tante Elsa. Ternyata Sian Fantian itu perusahaannya Tante Elsa. Tante Elsa buka perusahaan sendiri. Mbak Elsa? Pak Liu. Beneran nih, lo beneran buka perusahaan sendiri? Iya. Gue udah cerai sama Rizky Sucipto. Ayo teman-teman lama buruan ke sini. Mbak Elsa buka perusahaan sendiri loh. Akiang, Mbak Elsa. lama nggak ketemu. Mbak Elsa, kalau lo masih butuh, kami semua karyawan lama. Asal lo bilang aja, kita langsung resign buat bantu lo. Kalau kalian mau gabung, gue pasti senang banget. Cuman, perusahaan gue baru mulai, mungkin belum bisa kasih gaji setinggi itu. Aduh, Mbak Elsa, lo ngomong apa sih kayak gitu? Dulu waktu nyokap gue sakit parah, lo langsung minjemin 5 juta tanpa mikir panjang. Xiao-Xiao waktu itu lagi hamil besar, nggak tahu harus kemana. Akiang kakinya patah, siapa sih di antara kita yang nggak pernah dibantu sama lo? Sekarang lo lagi butuh, masa kita masih di sini bantuin Rizky Sucipto, yang udah nggak punya hati itu? Iya banget Mbak Elsa, kita semua kangen sama lo. Kita langsung aja ngomong resign ke Rizky Sucipto. Ngajuin resign, kita semua ikut. Iya, kita semua ikut. Oke. Orang baik yang tahu balas budi itu banyak banget. Kenapa justru gue yang udah ngasih segalanya? Malah ngebesarin 3 anak yang nggak tahu terima kasih. Rizky Sucipto. Ada masalah nih. Semua karyawan bagian produk di perusahaan kita, mereka udah resign semua. Apa? Rizky Sucipto, Bapak nggak apa-apa kan? Kok bisa semuanya resign? Katanya bukan. Elsa Prakoso mulai usaha sendiri. Mereka semua pindah ke perusahaan Elsa Prakoso. Elsa Prakoso lagi? Dia sengaja banget mau bikin gue susah ya. Lo masih bengong ngapain? Cepat cari orang baru. Gua nggak percaya perusahaan Yulia Sucipto sebesar ini. Tanpa kalian gua nggak bisa jalanin. Endang Kusuma, lihat nih, gue beliin sesuatu buat lo. Endang Kusuma, lo kenapa? Novi, maaf ya. Kita mending putus aja. Kenapa sih? Jangan-jangan mama gue lagi nyamperin lo? Gue ke rumah dia aja deh. Bukan kok. Gue pengen cari duit lebih banyak. Biar nunjukin ke mama lo. Kalau gue mampu kasih lo hidup enak. Tapi gue gagal. Gue ketipu, gue punya banyak utang. Gue nggak mau nyusahin lo. Di mata lo gue cuman cowok matre yang gak suka susah gitu ya. Utangnya berapa gue bantu lunasin. Pokoknya abis ini jangan ngomong putus lagi. Gampang banget ya ketipu kayak gini. 500 juta. Banyak banget. Di kartu ini ada tabungan gue 200 juta. Lo pakai dulu buat bayar utang. Sisanya kita cari jalan bareng ya. Tenang aja. Makasih ya sayang. Kamar Elsa Prakoso. Kok sederhana banget sih? Apa nih? Barang rongsokan. Password 4 digit. Jangan-jangan tanggal lahirnya Elsa Prakoso. Tanggal lahir dia kapan ya? Agus, selamat ulang tahun. Novi, selamat ulang tahun. Suamiku, selamat ulang tahun. Kayaknya kita nggak pernah ngerayain ulang tahun Elsa Prakoso. Passwordnya tanggal lahir gue.
Cuma rok lusuh begini, emang perlu banget disimpan di kotak ini? Ini Novi pulang ya? iya. Pulang khusus buat rayain ulang tahun mama kan? Bener-bener anak berbakti. Memang enak punya anak perempuan, nggak kayak anak cowok di rumah gua. Novi pulang ya? Iya, Mak. Anaknya sengaja pulang buat rayain ulang tahun mama. Tuh, bahkan bawa hadiah buat mama loh. Ma, setelah lama ulang tahun. Kamu ini, yang penting kamu pulang aja udah cukup. Ngapain beli-beli hadiah segala, buang-buang uang aja. Ya kan, Mak, nanti aja lihatnya di rumah, ya. Kalau gitu kalian balik duluan aja, gue jalan duluan ya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Ini nggak terlalu girly banget kan? Kalau kamu nggak suka, balikin aja ke gue. Nggak kok, nggak Ma. Mama suka kok. Asal itu dari Novi. Mama pasti suka. Padahal ini cuman hadiah yang gue kasih asal-asalan, mama ternyata selalu nyimpen dengan baik. Ini adalah piagam siswa teladan gue waktu SD. Ini piagam gue waktu ikut lomba pembawa acara cilik. Ini piagam lomba piano gue. Udah belasan tahun yang lalu. Tapi mama masih aja nyimpen semuanya. Mama sih cantik bunga ini. Ini batu cantik favorit Novi. Dikasih buat mama yang paling Novi sayang. Novi udah gede nanti pasti bakal berbakti sama mama. Apapun yang Novi kasih, mama pasti suka. Novi sama mama paling kompak sedunia. Hari ini Novi lahir ke dunia. Lembut banget, kecil banget, gue janji bakal jaga dia baik-baik. Novi udah genap sebulan. Udah bisa ngoceh sambil ngeluarin gelembung. Ngelihatnya bikin hati gue meleleh. Novi udah bisa manggil mama. Gue gak tahan sampai nangis. Mama bakal berusaha ngasih semua yang terbaik buat kamu. Novi pulang dari TK, nyanyiin lagu buat gue. Di dunia ini cuman ada mama yang baik. Di dunia ini cuma ada mama yang baik. Kok bisa ada malaikat kecil selucu ini ya? Novi pakai dress princess, bener-bener kayak onde-onde imut. Novi sayangku, dia hadiah terindah yang Tuhan kasih ke gue. Gue gak bakal biarin siapapun nyakitin dia. Maaf ya. Selama ini gue selalu ngerasa wajar aja nikmatin semua yang lo lakuin buat gue. Gue yang bikin hati lo jadi dingin. Gue gak seharusnya ngeluh kalau lo terlalu ngatur hidup gue. Lo selalu jagain gue, selalu gak pernah kasih orang lain nyakitin gue. Gak nyangka orang yang paling nyakitin lo, ternyata malah gue sendiri. Maaf ya. Maaf banget. Gue mau telepon emak gue. Gue mau minta maaf sama dia. Maaf, nomor yang lo hubungi sedang dalam panggilan. Nomor yang lo telepon sedang sibuk. Silakan, coba lagi nanti. Emak gue udah blokir gue. Gak apa-apa. Emak gue paling sayang sama gue. Gue bakal minta maaf langsung sama dia. Emak gue sayang banget sama gue. Selama gue minta maaf langsung, dia pasti bakal maafin gue. Elsa Prakoso itu orangnya. Dia ngajak banyak orang resign bareng. Dia kira gue bakal ngalah sama dia gitu aja. Nggak mungkin.
Kalau dia aja udah nggak peduli sama hubungan suami istri selama bertahun-tahun ini, berarti gue juga nggak perlu sungkan sama dia. Udah tenang dulu, tekanan darah lu tinggi, nggak boleh emosi. Novi, kamu pakai baju apa sih? Mau kemana? Istirahat dulu, biar gue cek dulu. Ternyata dia nggak nyolong duit. Walaupun gue nggak tahu kenapa lo nggak nyolong. Tapi masalah ini Novi Sucipto. Lo tetap harus tanggung. Agus, ada masalah? Ada apa? Lo janji sama gue setelah dengerin lo nggak boleh emosi. Sebenarnya ada apa sih? Cepetan ngomong dong. Novi sebelumnya udah pernah cerita ke gue. Pacarnya dia punya utang banyak banget. Gue udah nyuruh dia putus, waktu itu dia janji bakal nurut. Tahu-tahu dia bawa kabur semua barang dari brankas lo. Terus kabur? Apa ya? Gue cek dulu ya. Dasar anak nggak tahu diuntung. Agus. Agus. Novi, lo udah balik. Lo jangan-jangan nggak dapat duit ya? Gue udah cari. Tapi di rumah nyokap gue emang nggak ada duit. Terus bokap lo gimana? Nggak ada brankas atau apalah gitu? Nggak bisa. Kalau bokap gue tahu gue nyolong duit dia, gue pasti diusir dari rumah. Novi, bukannya lo yang paling sayang sama gua? Masa lo tega lihat tukang nagih utang itu ngancurin tangan sama kaki gua? Nggak bakal kok. Gue temenin lo buat ngomong ke tukang nagihnya. Kita nggak bakal kabur dari utang. Gue tiap bulan dapat uang jajan 15 juta. Pelan-pelan kita lunasin. 300 juta 2 tahun juga lunas. Tukang nagihnya nggak bakal mau. Gimana kalau lo coba cari cara lain? Siapa tahu bokap lo nggak bakal tahu. Nggak bisa. Bokap gue tiap minggu selalu cek brankas. Kalau bokap gue tahu, walaupun dia bisa maafin gue, kita beneran nggak bakal bisa bareng lagi. Jadi, kenapa lo tetap nggak mau balik buat ambil duit? Bener nggak? Bukan gue nggak mau, gue emang nggak bisa. Iya yang. Gue tanya lo sekali lagi. Lo bisa balik ambil duit buat gue nggak? Iya yang, lo kenapa sih? Gue udah bilang tiap bulan gue dapat uang jajan 15 juta. Siapa juga yang mau nunggu sebulan cuma buat 15 juta? Emangnya gue pacaran sama lo cuma buat nungguin cicilan? Masih aja mau dicicil. Gue maunya cash. Sekarang juga langsung, nggak pakai lama. Kenapa lo perlakuin gue kayak gini? Jelas-jelas lo yang duluan deketin gue. Lo yang terus-terusan bilang kalau lo paling sayang sama gue. Jelas aja gue bohongin lo. Sayang sama lo. Gue paling nggak suka cewek manja kayak lo. Nggak suka sama gue. Kenapa hidup gue susah banget? Sedangkan cewek kayak bego kayak lo bisa naik mobil mewah.
tinggal di rumah gede, ngabisin duit seenaknya. Gue bener-bener benci sama lu, anak orang kaya. Gue deketin lu cuma biar lu ngerasain hidup susah bareng gue. Lu ngerti nggak? Novi, Sucipto gue kasih tahu ya. Selama gue masih hidup, gue nggak bakal pernah izinin lo sama dia. Cara dia lihat lo tuh aneh banget. Kok bisa jadi kayak gini sih? Lo kira itu cinta beneran? Dia cuma mau narik lo ke jurang bareng dia. Mama, aku salah. Aku nggak seharusnya ngelawan Mama. Udah terlambat. Lo nggak bakal bisa kabur lagi. Kapan lo ngambil fotonya? Lo sekarang juga balik ambil duit buat gua. Kalau enggak, gua bakal kirim semua foto sama video ini ke bokap lo. Biar dia lihat sendiri anak ceweknya segitu nggak tahu malu. Jangan. Lo berani-beraninya nyabut HP gua. Bener-bener nggak nurut banget sih lo. Tangan yang nggak nurut kayak gini. Mending nggak usah dipakai lagi ya. Gue bakal balik ambil duitnya. Gue bakal balik kok. Kayak gini dari tadi kan beres, nggak ribet. Gue sekarang balik kayak gini kayaknya nggak enak deh. Lo bisa anterin gue ke rumah sakit dulu nggak? Emang tadi lo mukulnya agak keras sih. Lo ke rumah sakit sendiri aja ya. Mending lo nurut aja, periksa luka dulu. Jangan coba-coba cari masalah. Kecuali lo pengen semua orang ngomongin soal tahi lalat di pantat lo. Kok tangan lu bisa luka parah gitu sih? Kayaknya kayak abis dipukul orang deh. Mau gue bantu lapor polisi nggak? Gak usah. Nggak ada yang mukul gue. Tangan gue ketimpa barang berat aja. Luka lu parah banget. Keluarga lu nggak khawatir lu kesini sendirian, Pup? Gue udah nggak punya keluarga lagi. Gue nggak bakal ngizinin lo pacaran sama anak geng itu. Gue udah bilang dia bukan kayak gitu. Dia itu pembalap. Pembalap apaan cuman omong kosong. Dia tuh anak geng motor. Tiap minggu masuk kantor polisi, anak nakal banget. Orang kayak gitu dari dasarnya udah rusak. Gue nggak mau lo ngomong gitu tentang dia. Novi Sucipto, gue kasih tahu ya. Selama gue masih hidup, gue nggak bakal ngizinin lo sama dia. Pacaran sama anak nakal yang nggak tanggung jawab gitu. Suatu saat lo pasti bakal celaka gara-gara dia. Mama, kayaknya gue bener-bener salah besar deh. Harusnya gue nggak ngeyel sama omongan Mama. Makasih ya. Mama. Mbak, lu nggak apa-apa kan? Mama datang buat nengokin gue ya. Gue udah tahu kok, Mama pasti nggak bakal ninggalin gue. Kok bisa sih lu jadi kayak gini? Mama bener kok. Endang Kusuma emang bukan cowok yang bisa gue percaya buat masa depan. Dia maksa gue buat nyolong duit. Gue gak mau, dia malah mukul gue. Kok bisa sih dia perlakuin gue kayak gitu? Padahal gue udah banyak banget berkorban buat dia. Kenapa dia nggak bisa kayak Mama? Gue udah setengah hidup berkorban buat kalian. Tapi kalian balasnya ke Mama kayak gini. Maaf ya, Mak. Selama ini gue sering ngabaikan lo. Tapi itu semua gara-gara gue salah paham sama lo. Sekarang gue gak akan gitu lagi. Gue ngerti kok kebaikan lo buat gue. Gue bakal berubah. Kasih gue kesempatan ya. Gue janji bakal baik sama lo. Enggak bisa. Soalnya lo emang orang yang egois dan cuma mikirin diri sendiri. Gue lagi ngomong sama nyokap gue. Lo tuh orang luar, ngapain ikut campur? Novi itu bukan orang luar.
Novi satu-satunya anak cewek gue. Lo bilang lo nggak akan ngabaikan mama lagi. Tapi dari tadi, lo cuma ngomongin urusan lo sendiri. Lo pernah nanya nggak, kenapa mama ke rumah sakit? Ini hasil pemeriksaan mama. Mama selama bertahun-tahun terlalu capek kerja. Jadinya banyak penyakit yang nempel di badan mama. Lo tahu nggak soal itu? Lo ngaco aja. Kesehatan mama selama ini baik-baik aja. Baik banget. Iya sih. Soalnya lo nggak pernah peduli sama dia. Jadi ya lo pikir dia sehat-sehat aja. Mama udah lama banget sering sakit pinggang sama kaki. Karena migrain, mama sering banget nggak bisa tidur semalaman. Belum lagi penyakit perempuan gara-gara ngelahirin kalian berdua. Tapi semua itu nggak pernah lo lihat. Mama. Mama, pagi-pagi gini ngapain sih? Mama nggak bisa tidur. Makanya bangun masak sarapan. Maaf ya mama ganggu tidur kamu. Kalau mama tahu gangguin gue, kenapa nggak pelan-pelan aja sih? Lo tahu nggak gue tidur jam berapa semalam? Iya salah mama. Tadi mama agak pusing. Novi bisa nggak bantuin mama? Aduh ribet banget sih. Novi mama. Ada apa? Novi. Belakangan ini badan mama kurang enak. Kalau nggak enak badan ya ke rumah sakit lah. Ngapain cari-cari gue? Oke. Bisa anterin aku ke rumah sakit nggak? Saya kesini jemput Novi Sucipto nonton konser. Kamu ngapain berdiri di sini? Minggir dong. Nona. Cepetan, ayo, nanti telat. Mama, maaf ya. Gua nggak tahu. Iya. Kamu memang nggak tahu? Lucu banget. 20 tahun lebih gue di rumah itu. Hidup gue makin lama makin kayak nggak kelihatan. Kalian cuekin gue. Sakitin gue. Hianatin gue. Begitu gue pergi, kalian baru deh mulai sadar. Bisa lihat gue. Mama, maaf ya. Selama ini gue yang salah. Gue bakal berubah. Kasih gue kesempatan. Gue janji bakal benerin semuanya buat mama. Ya. Mama jangan salahin kita cabut selang oksigen mama. Kalau mama benar sayang sama kita, harusnya nggak bikin kita tambah repot. Udah telat. Kompensasi dari kalian, gue nggak butuh lagi. Pergi aja. Mama boleh mukul gue, boleh marahin gue, asal jangan tinggalin gue. Justru lo duluan yang gak mau punya mama kayak gue. Jadi lo gak bakal maafin gue lagi gitu? Iya, dari awal gue udah bilang, tapi lo selalu gak percaya. Sekarang gue ulang lagi. Gue Elsa Prakoso. Gak mau punya anak kayak Novi Sucipto lagi.
Mama. Mama. Ayo. Pelan-pelan ya. Rizky, gimana nih? Ya juga. Gue tahu Yulia Sucipto itu hasil kerja keras kalian. Tapi Rizky sampai sakit gara-gara Novi. Agus juga kabur dari rumah, nggak tahu kemana. Sekarang, selain jual Yulia Sucipto, gue bener-bener nggak ada cara lain. Rizky, ngomong dong. Pokoknya nurut aja sama Lina. Pak Rizky, tenang aja ya. Tenang aja. Gue ngerti semua orang nggak mau rugi. Jadi gue mau minta tolong pakai koneksi kalian. Coba cari pembeli yang bagus, biar bisa dijual dengan harga yang oke. Kita ngerti kok. Gue jaga Rizky baik-baik ya. Kalau gitu kita pamit dulu. Kita duluan ya. Oke, nggak usah diantar. Rizky baru cerai, udah kejadian kayak begini, karma kali ya. Makanya, pepatah lama bener tuh. Kalau nyakitin istri, rezeki nggak bakal masuk. Dasar nggak tahu diri. Lihat deh ekspresi lo lucu banget. Kenapa? Jangan-jangan lo beneran mikir gue sama lo karena gue cinta sama lo. Lo tuh udah tua bangka, dari mana sih pedenya? Gue nggak ngincer duit lo, terus gue ngincer apaan? Masa gue suka lo karena umur lo tua? Atau karena lo nggak pernah mandi? Atau karena lo tua masih punya BPJS gitu? Ih, jijik banget. Jangan dan dia nyesel. Terus pengen balikan sama lo. Gila, gue malah belum ngeblok dia. Maaf, nomor yang lo hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Mau cari orang buat nolongin lo ya? Orang kayak dia penyesalannya nggak ada harganya sama sekali. Gue malah bersyukur dia sejahat itu, jadi gue bisa benar-benar nekat ninggalin dia. Ma, akhirnya lu juga udah ngelewatin semua penderitaan. Mulai sekarang lu nggak perlu susah payah lagi. Hidup lu bakal penuh kebahagiaan. Iya, apa yang dia bilang bener. Selama ada gue sama Novi. Kedepannya lu nggak perlu ngerasain susah lagi. Lu tinggal siap-siap bahagia aja. Gue percaya Tuhan itu adil sama gue. Setelah gue dapat kesempatan kedua, gue bisa ketemu kalian. Sejak ketemu kalian, tiap hari gue ngerasa bahagia banget. Mulai sekarang, kita bertiga hidup bareng dengan baik. Iya. Lu betul bejat nih. Udah lulus ujian. Elsa. Lo beneran setuju kita barengan lagi? Kasih sini deh. Elsa Prakoso. Lo emang lucu banget ya. Baru sekarang lo ingat mantan istri lo yang katanya nyebelin itu. Tapi sayang banget orangnya udah ngeblokir lo tahu. Apa lo masih berharap sama dua anak lo yang bego itu? Tenang aja, gue kan orangnya baik hati. Pasti gue bakal bikin keluarga lo tetap utuh kok.
anak cowok keluarga Sucipto itu udah bisa diberesin. Kasian banget ya. Gimana kalau gue tunjukin ke lo dia sekarang? Lihat tuh dia lagi joget. Anak ini nyanyi suaranya kayak setan lagi nangis. Jogetnya juga kayak orang utan belum berevolusi. Dari mana sih dia dapat kepercayaan diri, ngerasa bisa jadi artis gitu? Siapa suruh lu berhenti? Joget lagi. Lagi ngapain sih? Tolong dek, izinin gue pulang ya. Lo kan tahu, keluarga gue tajir banget. Asal lo lepasin gue. Duitnya semua gue kasih ke lu. Gue jelas tahu keluarga lo kaya. Soalnya lo tuh tipe orang yang kontrak aja nggak dibaca, berani-beraninya langsung tanda tangan, bego banget. Barusan lo udah bantu kita masukin duit 1 miliar ke rekening lo. Sekarang duitnya udah masuk, boleh dong gue pulang? Lo pengen pulang ya? Jangan pukul gue, jangan pukul gue, jangan pukul gue. Udah lama gue nggak liat orang polos sebego lo. Lo tahu nggak kenapa gue jebak lo ke sini? Ibu tiri lo itu penipu pernikahan kelas kakap. Dari awal dia masuk rumah lo, niatnya emang buat nguras harta keluarga lo, biar keluarga lo hancur berantakan. Keluarga hancur berantakan? Kalian mau ngapain sih? Walaupun lo bego, nggak ada harganya. Tapi organ tubuh lo kalau dijual masih bisa dapat duit. Paling nggak masih ada nilainya dikit lah. Jangan deket-deket, jangan deket-deket, jangan deket-deket, jangan deket-deket. Gue nggak mau. Sebenarnya kalau lo mau gue lepasin dia juga bisa kok, asal lo kerja sama. Waktu lo jual Yulia Sucipto nanti, lo harus hadir dan kerja sama. Tolong tanda tangan kontrak pengalihan saham ini. Agus Sucipto, bukan mau sombong ya, gue buang. Jadi mak comblang udah bertahun-tahun, nggak pernah salah lihat orang. Elsa Prakoso itu cewek. Bener-bener tipe istri pembawa hoki. Kalau lo nikahin dia, lo dapet harta karun, serius. Gue salah Elsa Prakoso. Apa yang lu bilang bener. Gue bener-bener gak bisa lihat mana yang baik. Gue salah nilai ngira kaca itu berlian. Gue pantas nerima akibatnya. Gue bikin dia marah kalau dia sebarin foto itu gue masih bisa hidup gimana? Kalau gue gak masukin dia ke penjara seumur hidup gue bakal terus dikendalikan sama dia. Lo mau pergi kemana? Lo mau bawa gue kemana? Gue bakal nurut kok. Gue bakal pulang ambil duit juga. Masih mau ambil duit apaan? Bukannya lo sendiri duitnya? Maksud lo apa? Bokap lo kena stroke. Semua duit keluarga Sucipto sekarang dipegang sama ibu tiri lo. Gue cuma bisa jual lo buat dapat uang sedikit. Ini gak mungkin bener. Lo bohong sama gue. Anak orang kaya yang hidupnya berubah drastis. Bos Budi paling suka tipe kayak lo. Kalau lo bisa layani Bos Budi dengan baik, Enggak, jangan. bisa jadi lo balik lagi jadi anak orang kaya. Tolong lepasin gue. Gue mohon lepasin gue. Mak, lo pernah bilang bakal selalu lindungin gue. Mak, gue gak mau mati. Tolong selamatin gue. Masakan di sini nggak seenak buatan lu. Lo ngomong gitu bohong banget. Orang sini chef Michelin loh. Gue mana bisa dibandingin sama mereka? Gua ngomong jujur kok.
Kalau lu yang masak, gue pasti doyan. Elsa! Lo tunggu sebentar lagi. Gue bagian cici pada kali kasih tau lo. Pesta nikah paling keren. Lu jalan gimana sih? Wenhui, ada yang nggak beres. Kita harus tolong orang itu. Lepasin dia. Urusan apa sama lo? Novi? Novi? Gue udah tahu. Lo pasti nggak akan cuekin gue. Novi? Barusan Endang Kusuma udah ngakuin semua hal. Semuanya itu atas suruhan Lina Ramadan. Identitas asli Lina Ramadan adalah penipu pernikahan profesional. Penipu pernikahan? Sebelum ini, dia udah melakukan penipuan hampir 10 kali. Orang ini benar-benar kejam. Orang-orang yang kena tipu sama dia, hampir semuanya keluarganya hancur berantakan. Agus Sucipto udah hilang hampir 10 hari. Gue rasa dia pasti ada di tangan Lina Ramadan. Takutnya keadaannya udah gawat banget. Keadaannya udah gawat banget. Gue salah. Harusnya gue biarin lo kabur. Pukul aja gue. Gue salah. Gue nggak berani lagi. Janji kayak gini udah sering gue denger. Gue nggak percaya. Gue nggak berani lagi. Gue salah. Gue malah lebih yakin kalau kakinya dipatahkan, dia nggak bisa kabur lagi. Berhenti, gue mau lihat siapa yang berani nyakitin dia. Agus, cepetan kabur. Kita baru saja bermimpi indah. Dalam mimpi itu, kita semua nurut sama mama. Hidup kita bahagia banget. Selanjutnya, silakan perwakilan siswa berprestasi Agus Sucipto naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Kak Agus keren banget ya. Boleh tanya nggak ada pesan apa buat adik-adik kelas? Sebenarnya gue kuliah jurusan keuangan itu keinginan mama gue. Gue sendiri lebih pengen jadi penyanyi yang bisa nyanyi dan nari. Jadi gue doain kalian semua bisa punya hak buat milih jalan hidup sendiri. Tensuniti. Kak Agus emang hebat banget ya. Iya, bener banget. Keren banget sih. Padahal itu bukan jurusan yang dia suka, tapi tetap bisa berprestasi. Iya, salut banget. Sayang, Kalung model baru yang lagi hits. Kamu suka nggak? hari ini hari apa sih? Nggak ada hari spesial kok. Aku cuma pengen ngasih kamu hadiah aja. Tapi ternyata kita malah mimpi buruk lagi. Tuh ada. Elsa, hidup lo kayak gini tuh nyiksa diri sendiri. Tahu, gue beneran kasihan sama lo. Gimana kalau biar gue aja yang jadi orang jahat? Kasih lo jalan keluar dari semua ini. Tante Lina, lo emang baik banget. Andai aja lo jadi mama gue, pasti lebih enak. Mak lo juga jangan salahin kita kalau kita tega cabut selang oksigen lo. Kalau lo bener-bener mikirin kita, harusnya lo nggak bikin kita susah. Inilah balasan buat lo yang capek-capek kerja kayak sapi. Hidup berikutnya, jangan bego-bego amat deh. Gue mimpi sesuatu yang terasa nyata banget. Gue juga. Gue mimpi
Gue bikin mama mati. Jadi, itu bukan mimpi, kan? Kita beneran bikin mama menderita sampai mati. Pantes aja mama sebenci itu sama kita. Karena dia bener-bener udah ngalamin semua ini. Ma, mama yang udah nyelamatin kita. Mama udah maafin kita ya. Mama nolong kalian. Bukan karena mama udah maafin kalian, tapi karena hati nurani mama gak bisa biarin orang jahat terus berbuat jahat di depan mata mama. Bahkan kalau itu orang asing sekalipun, mama juga pasti bakal tolong. Ma, gue sadar gue salah. Gue bener-bener ngerti gue salah, Ma. Mama nyuruh gue sekolah itu semua demi kebaikan gue. Gue gak seharusnya segitu keras kepala. Agus, udahlah. Kita yang kayak gini, Pam. Emang gak pantas dapetin maaf dari mama? Ma, Kalau mau nangis dan nangis aja. Dulu gue selalu gak ngerti kenapa gue udah berkorban banyak buat mereka. Tapi gak pernah dapat rasa terima kasih dari mereka. Malah justru disalahin. Karena mereka udah terbiasa sama semua pengorbanan lo. Apa siapa yang lo lakuin? Mereka anggap itu hal yang wajar. Iya juga ya. Sekarang gue udah paham. Karena gue selalu ada di rumah. Selalu ngasih segalanya buat mereka. Tapi akhirnya mereka gak pernah lihat itu. Baru setelah gue pergi. Baru mereka sadar. Baru setelah mereka gak nurut sama gue dan ngerasain susahnya. Baru mereka sadar. Ternyata gue selama ini ngelakuin semua itu buat kebaikan mereka. Jadi sekarang gue bener-bener udah ikhlas. Selama ini gue terjebak jadi ibu mereka selama lebih dari 20 tahun. Sekarang gue mau hidup buat diri gue sendiri. Oke. Kalau gitu kita mulai aja. Dari ambil alih Yulia Sucipto. Lina Ramadan berencana jual Yulia Sucipto. Mau bawa kabur semua uangnya. Bisnis Yulia Sucipto dan Sian Fantian saling tumpang tindih. Kalau bisa akuisisi Yulia Sucipto, itu bakal jadi hal bagus buat perusahaan. Harga ini juga masuk akal, tapi uangnya nggak bakal masuk ke tangan Lina Ramadan kan? Nggak bakal. Orang jahat pasti dapat balasan. Gue pasti bakal masukin dia ke penjara. Jangan macam-macam sama gue. Jangan coba-coba ngelakuin hal bodoh. Paham kan? Elsa Prakoso, lo ngapain ke sini? Hari ini hari penandatanganan kontrak kita sama Sian Fantian. Jangan coba-coba bikin ribut. Satpam. Satpam mana? Cepet usir dia dari sini. Gue ini CEO Sian Fantian. Lo CEO Sian Fantian? Elsa Prakoso. Apa lo gara-gara cerai jadi stres, otak lo jadi error? Nggak percaya? Coba aja telepon penanggung jawab Sian Fantian. Tanya langsung sama dia. Halo? Miss Lina, ada apa cari gue? Nggak mungkin. Waktu lo cerai sama Rizky Sucipto, cuma dapat setengah harta.
Mana mungkin punya duit buat bikin perusahaan Shen Fantian sebesar ini? Grup Huayu kami memilih Elsa Prakoso karena integritas dan kemampuannya. Makanya kami putuskan investasi ke Elsa Prakoso. Grup Huayu. Grup Huayu konglomerat nomor 1 dunia? Lumayan, lu masih punya sedikit pengetahuan. Mana mungkin. Elsa Prakoso, kenapa hidup lu bisa semujur itu sih? Karena lu kelihatan panik banget. Hari ini gue bakal kasih tahu semuanya biar lu nggak penasaran. Elsa Prakoso itu penyelamat hidup gue. Kalau lo suami yang baik, mungkin gue bakal investasi di Yulia Sucipto. Sayang banget, lo sendiri yang buang keberuntungan lo. Elsa. Jangan dekati gue. Jadi lu mau tanda tangan kontrak atau enggak? Tanda tangan, jelas gue tanda tangan. Boleh tanda tangan, asal lu mau berlutut minta maaf sama gue. Gue, Lina Ramadan, emang enggak bisa bedain mana emas mana permata. Semua salah gue. Gue rela sujud minta maaf. Jujur aja gue belum pernah lihat orang setegal lo. Selama masih bisa cari duit, harga diri itu enggak ada harganya. Kontrak udah ditandatangani. Sekarang saatnya kita hitung urusan berikutnya. Masuk aja. Lo, kalian... Kenapa kaget lihat kita masa hidup? Lo kecewa ya? Padahal kita udah baik banget sama lo. Baik sama gue? Baik sama gue harus berterima kasih gitu? Kalau kalian emang tahu berterima kasih, nggak mungkin kalian bikin mama kalian pergi. Tapi kalian berdua emang gampang dibohongi. Satu jadi budak cinta pacaran sama preman. Satunya lagi sampai rela ninggalin ujian masuk kuliah. Goblok banget. Lo udah nipu mereka buat duit ya, sudahlah. Tapi kenapa lo harus niat banget ngancurin hidup mereka? Biar keluarga mereka hancur. Apa lo takut mereka bakal cari masalah sama lo? Lo sih jujur juga. Bukti kejahatan lo, kita udah tahu semua. Lo harus tanggung jawab atas semua yang lo lakuin. Lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Syukurlah kalau lo nggak apa, Mips. Ayo bangun, lepasin gue. Kalau enggak, gue bakal bunuh dia. Elsa Prakoso. Maaf ya. Gue terima permintaan maaf lo. Tapi gue gak bisa maafin. Mending ke rumah sakit deh. Siapa tahu pisaunya ada apa-apa. Kalau sampai kena tetanus gimana? Oke. Jangan pergi dong. Elsa Prakoso. Maaf banget sama lo. Ma. Kita masih boleh jenguk mama nggak? Gak usah. Setengah hidup gue udah gue kasih buat kalian. Sekarang gue pengen jalani hidup gue sendiri. Ma, gue bakal jagain Agus baik-baik. Mama harus bahagia ya. Tentu saja. Tentu aja gue bakal bahagia. Semoga cinta lo selalu dihargai, semoga semua pengorbanan lo selalu terlihat.